Pen, pacaran yang sehat itu gimana sih? Ya pacaran yang nggak sakit. Lah terus kalau pacaran yang sakit itu gimana? Ya yang nggak sehat lah. Seriusan dikit lah kalau ditanya. Hidup kok bercanda doang isinya. Lah emang apa sih pentingnya ngomongin pacaran? Padahal kamu sendiri jomblo abadi. Loh. Ya ndak gitu. Masa pengangguran ndak mau diskusi? Nah bener. Nah, jadi pacaran yang nggak sehat itu gimana? Ya intinya pacaran yang nggak mesum kalau ketemu dan di chat. Nah, kalau mesum di chat atau di HP itu gimana tuh caranya? Ya banyak caranya. Ada tuh yang namanya pap TT, pap MMK, pap cons, VCS. Ada banyak lainnya. Wah, kalau itu ya sehat banget kok. Sehat matamu kok. Loh, lah itu kan menandakan alat reproduksinya sehat kok. Sehat dah semua. Loh. Ndas yang mana dulu nih? Yang atas apa yang bawah? Oh, berarti pacaran yang sehat itu ya nggak di rumah sakit, gitu kan? Aduh, pacaran yang sehat itu ya pacaran yang nggak mesum. Oh, manuk nakal. Masuk akal. Lalu gimana sih caranya agar anak-anak muda itu nggak terjerumus ke pacaran yang nggak sehat kayak tadi? Ya anak muda juga perlu tahu dan memahami nilai-nilai yang bertentangan dengan pacaran yang tidak sehat. Itu loh. Loh, gimana tuh maksudnya? Misalnya gini, kan ada banyak tuh nilai tradisi di mana ia tinggal. Lalu pandangan agama tentang pacaran yang tidak sehat. Lalu pandangan orang tua juga. Sik. Jelasin satu-satu dulu dong. Kalau nilai tradisi itu gimana maksudnya? Ya, masyarakat di situ memandang bahwa mesum itu menjadi hal yang pantas atau tidak. Lah, tahu pantas tidaknya itu dari mana? Ya coba aja kamu pacaran mesum di pinggir pos ronda. Kira-kira kalau ada orang lewat bakal diem aja, apa bakal dimarahin? Oh, begitu. Berarti ada dong daerah yang gak anti pacaran mesum. Ya ada. Tapi kayaknya di Indonesia pacaran mesum masih jadi hal yang tidak sesuai dengan nilai tradisi. Oh alah. Berarti intinya pacaran yang tidak sehat itu yang bisa bikin kita digerebek warga ya. Iya, betul. Kayak tetangga sebelah itu. Nah, terus kalau secara agama itu gimana maksudnya? Ya, secara agama memandangnya haram apa tidak? Lah terus pacaran yang tidak sehat itu haram apa tidak? Jelas. Pacaran yang sehat saja ada yang menganggapnya sebagai bagian dari mendekati zina, apalagi pacaran yang tidak sehat. Nah, jadi intinya pacaran yang nggak sehat itu pasti haram kan menurut agama. Nah, benar. Nah, lalu kalau pandangan orang tua? Nah, anak muda bisa menjadikan pandangan orang tua sebagai patokan. Apakah orang tua akan mengizinkan ia pacaran yang ada mesum-mesumnya gitu? Wah, ya mana ada orang tua di negara kita ini yang mengizinkan anaknya berbuat mesum. Loh, kemungkinan itu tidaklah nol. Lah orang tua yang open-mindednya aja kebablasan, bisa jadi biasa-biasa saja anaknya berbuat mesum, selama suka sama suka. Wah enak dong,
Tapi bener juga sih, kayaknya ada orang yang kayak gitu. Ketersebaran konten pub dan VCS yang direkam bisa jadi pertimbangan juga loh untuk kalangan anak muda kala akan melakukan pacaran yang tidak sehat. Lah emang ada yang pernah kesebar? Adalah, noh, banyak berseliweran di sosial media. Lo yang bener. Bagi dong linknya. No link hoax lo. Link dengkul mua. Berarti bahaya ya kirim konten dewasa ala anak muda kayak gitu. Konten dewasa ala anak muda. Maksud kamu konten kayak salam dari Binjai? Bukan. Maksudnya itu konten mesum yang direkam. Oh, benar. Belum lagi kena undang-undang pornografi. Jadi, apakah menyadari tradisi, prinsip agama, prinsip orang tua, lalu hukum yang berlaku itu bisa otomatis membuat seseorang tidak berbuat pacaran yang tidak sehat? Belum tentu. Kalau tidak kuat menahan nafsu dan ada kesempatan, tetap hal-hal yang tidak diinginkan pasti akan terjadi. Wah, kalau gitu ya sulit. Ya sulit. Makanya butuh kurikulum yang matang hanya untuk mendidik gaya pacaran anak muda di negara kita. Biar nggak terpapar gaya bebas ala-ala kimochi. Ala-ala luar negeri.